Pak Nara, tadi Bapak mengatakan bahwa untuk BUMN dan partai politik itu ada treatment khusus. Treatment khusus seperti apa, Pak? Nah, kan pertama kepada pasal yang ada. Kalau nggak salah pasal 15 ya. Kalau salah pasal mohon maaf ya. Pokoknya jelas disebutkan badan publik, badan usaha milik negara, informasinya baba gitu. A, B, C, D, F, G, terus partai politik. Disitulah kita masuk. Satu. Yang kedua, untuk BUMN ada istilah gini, Mbak. Ini kan definisi undang-undang badan publik. Definisi badan publik adalah bla 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 gitu ya. Nah, mereka memakai badan usaha. Kami bukan badan publik, badan usaha, Mbak. Makanya disebut BUMN, badan usaha milik negara. Definisi badan usaha ada profit katanya. Iya, memang iya. Ada profit gitu loh, Mbak. Yeah. Tapi kan miliknya milik negara. Tapi ada profit. Kalau di badan publik kan tidak menjelaskan ada profit gitu loh kan. Di definisi badan publik. Yeah. Atau yang kedua, harus ada sinkronisasi undang-undang antara undang-undang tentang BUMN misalkan ya, dan yang lain dengan undang-undang KIP. Ini harus disinkron, ada yang agak bertolak belakang. Contoh nih, klaster BUMN bank. Bagaimana Bank Mandiri, Bank BNI dan lain-lain, dia sudah menyampaikan informasi, Mbak, tetapi makzabnya dia di undang-undangnya dia gitu. Undang-undang perbankan misalkan. Kita kan undang-undang KIP. Nah, ini yang harus ada disinkronkan beberapa ayat ini kita udah lagi diskusi informal dulu. Jadi kendalanya pada pemahaman undang-undang satu. Yang kedua, baru masuk di pelaksanaan teknis yang tadi proseduralnya itu. Sehingga treatment yang kita adakan, kita FGD, workshop, diskusi, kalau nggak salah dalam 1 tahun ini 3 atau 4 kali, Mbak. Adakan komunikasi, event-event seperti itu dengan BUMN. Makanya partisipasinya meningkat. Harus menyampaikan KIP ya, harus melaksanakan KIP. BUMN kan gitu. Kami sudah, di mana sudahnya? Di situ letaknya, Mbak. Ada maksud undang-undang dia. Dan memang benar ya, hal data pribadi juga ada, hal keuangan juga. Tapi kan prinsipnya keuangan itu bisa dibuka. Yang mana yang tidak bisa dibuka? Kan ada juga. Di situ letaknya. Ini pakai maksud undang-undang BUMN, ini pakai maksud undang-undang KIP. Makanya tadi saya bilang ada sinkronisasi. Jadi kami lama juga memahami juga, ternyata di sini salah satu kendalanya tentang BUMN. Lalu baru kendala-kendala teknis, Mbak. Kendala teknis yang tadi yang berlaku umum lah. Mau di partai politik, BUMN, kementerian, itu kendala prosedural. Padahal secara gampangnya sebenarnya hanya cukup mengikuti prosedur-prosedur yang diberikan oleh KIP sendiri ya Pak, supaya informatif. Enggak, ya itu salah satunya. Tapi kan ada dokumen, Mbak. Misalkan pertanyaannya, apakah anggaran tersedia, berapa rupiah tersedia, mana? Kan nggak sekedarnya juga, Mbak. Ya bahasanya harus ada validasi. Dan kami juga ada validasinya, Mbak. Ini benar nggak yang dijawab? Kan bisa melihat dengan teknologi informasi kebenaran dari pernyataan ini. Misalkan JTP, kita udah ada program siar VVIP, dengan ini, dengan itu, dengan ini, padahal yang dijalanin baru cuma 2 subjeknya. Dia ngomongnya udah 10. Itu kan terlihat, Mbak. Kan nggak gitu juga. Pak Nara, sebentar lagi Indonesia akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Dan disebut-sebut akan menjadi sejarah baru karena melakukan pilkada pada saat masa pandemi. Nah, KI Pusat sendiri memiliki kewenangan salah satunya untuk menjamin keterbukaan informasi publik dalam setiap pemilihan umum. Nah, sejauh ini sudah bagaimana persiapan KIP sendiri untuk memastikan keterbukaan informasi publik, Pak? Jawaban 1 adalah hukum tata negara. Kalau bicara pemilu pasti KPU, Bawaslu, DKPP. Nggak mungkin KPK, Mbak. Nggak mungkin Komisi Informasi. Itu kan ranahnya. Kalau bicara tentang hak asasi manusia, nggak mungkin Komisi Informasi. Harus rujukannya Komnas HAM. Kan gitu hukum tata negaranya, Mbak ya. Berarti itu pilihan itulah jawaban 1. Ranahnya ada di KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang pilkada. Tentunya dengan pemerintah-pemerintah yang stakeholder lainnya. Tapi kan di depannya itu KPU, Bawaslu, DKPP. Kalau tentang keterbukaan informasi publik, kan nggak mungkin KPU. Harus Komisi Informasi. Di situ jawaban 1. Jawaban 2 adalah kami sudah 2 kali atau 3 kali diajak terlibat diskusi FGD dengan penyelenggara KPU, artinya KPU, Bawaslu dengan penyelenggara pemilu.
Di dalam itu ada dia punya konsep si rekap kalau nggak salah namanya, si rekap gitu loh. Jadi si rekap itu penghitungan dengan teknologi informasi di-upload cepat kepada publik, Mbak. Di posisi itulah kita bilang bahwasanya si rekap nih, kalau waktu Pilpres namanya situng kalau nggak salah, Mbak. Situng. Coba dilihat pemahaman situng. Nah, di pilkada ini namanya si rekap kalau nggak salah. Di posisi itulah kami bicara bahwa si rekap ini bentuk partisipasi masyarakat. Definisinya adalah bukan hanya para kontestan yang bisa melihat kalau ada di tampilan di teknologi informasi. Kan yang selama ini yang lihat cuma saksi, terus sama paslonnya. Kalau pakai teknologi informasi disebar gitu, diupload langsung, saya juga bisa melihat di Sumbar, saya bisa melihat di Bali, di pilkada-pilkada itu. Itu posisi partisipasi masyarakat. Yang kedua, harus ada audit kalau pakai teknologi informasi sirekap. Jadi kita udah berusaha menyampaikan pada posisi keep, kalau ada sirekap itu lebih baik gitu. Tetapi eksekusinya kan ada di KPU dan di Bawaslu dan yang itu bukan di pihak kami, Mbak. Apakah dipakai atau tidak, saya tidak tahu. Ya, Mbak ya. Kan keputusannya ada di KPU dan Bawaslu. Kesiapan mereka juga. Ya, baik. Banyak faktor lah. Kita diskusi sudah menyampaikan pendapat-pendapat. Kan tadi pertanyaannya peran KI. Nah, di situ peran KI masuknya, Mbak, dalam hal sirekap tadi, teknologinya itu kan hanya di situ. Ya tentunya besarannya KPU Bawaslu harus transparan, harus akuntabel kan gitu seperti itu. Terus yang berikutnya KI provinsi sudah berusaha juga berkomunikasi, koordinasi. Kan letaknya di provinsi ya, Mbak, ya, sama kabupaten kota. Kami kan kalau provinsi ada, tapi kalau kabupaten kota kan ada yang ada tidak. Karena ranah undang-undangnya dapat, kalau provinsi wajib gitu loh, Mbak, ranah. Jadi wajib di setiap provinsi. Di kabupaten kota dapat, makanya ada yang ada yang enggak, karena ranah undang-undangnya seperti itu. Nah, KI provinsi melakukan komunikasi koordinasi dan malah ada yang sudah melakukan MOU dengan KPU Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten kota. Koordinasinya sejauh ini berarti cukup lancar ya, Pak? Dengan lembaga-lembaga tersebut seperti KPU, Bawaslu, dan KPUD cukup lancar untuk komunikasinya atau ada hambatan? Lancar. Kalau tingkat nasional lancar, Mbak ya. Kalau di tingkat provinsi sepanjang pemahaman saya lancar-lancar juga sih. Kan saya nyendiri, kalau nggak ada laporannya kan saya anggap biasa-biasa saja. Kalau ada masalah baru biasanya cerita gitu. Kalau di tingkat nasional biasa-biasa saja, lancar lah. Baik. Ya. Dan kami dalam hal proses politik ini selalu menekankan ya, Mbak, berpartisipasi aktif ya. Bahwasanya definisi transparansi akuntabilitas harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Karena ini hukum wajib. Kalau enggak nanti hasilnya kan nggak dipercaya masyarakat, Mbak. Ya, Kan gitu ya kalau bangsa. Makanya KPU Bawaslu kan bergiat. KPU Bawaslu terutama yang bergiat. Makanya nggak heran kalau dia masuk kategori informatif itu 2 tahun berturut-turut ke KPU. Karena jajarannya sadar nggak? Sadar tuh bergiat gitu loh, bergiat sungguh-sungguh. Kalau hasilnya nggak dipercaya masyarakat, bayangin, Mbak. Dahsyat itu. Iya, apalagi memang pilkada serentak kali ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, Pak, karena diselenggarakan pada saat kondisi pandemi saat ini. Jadi memang perlu ada keterbukaan informasi publik. Ya baik, Pak Gede Narayana selaku Ketua Komisi Informasi Pusat, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Kita berharap semoga seluruh lembaga, baik kementerian, BUMN, partai politik, semua yaitu penyelenggara negara khususnya bisa menjalankan keterbukaan informasi publik dengan baik untuk mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia yang baik pula. Pemirsa, semoga saja informasi tadi juga bisa bermanfaat untuk Anda di rumah, dan saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya di program VVIP.